kenapa juga sih orang mau investasi di koperasi simpan pinjam gitu. Hello, hello, hello. Gimana nih teman-teman kelas Sabtu? Gimana, Wan? Langsung Pagi-pagi. aja nggak apa-apa. Harusnya langsung memang harusnya Langsung langsung. langsung bersambut ya. Gitu. Nanti berbeda Gimana? segmen. Beda segmen. Gimana teman-teman nih? Sehat nih di hari weekend yang menyenangkan ini? Sehat segar ceria, Sehat, segar, ceria. Iwan gimana, Iwan? cergas. Cergas tuh apa? Iya. Cergam ya, saya tahu cerita bergambar ya ada. Nah, teman-teman kan di sini semua mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Oh, sehat. Nah, apa namanya, cuacanya juga cerah. Nah, kita cuman mungkin pengen ngobrol mungkin sesuatu yang apakah cerah atau enggak ya terhadap iklim investasi. Gitu. Enggak, karena ini adalah beberapa diskusi muncul ya beberapa yang kemarin gue lihat juga. Ya kemarin ada case Indosuria lagi rame nih gitu ya. Terus ada mungkin itu. Tapi Oh, kasus perkembangan terakhir dibebaskan ya? Karena betul. katanya ini bukan pidana tapi perdata. Nah, itu juga. Itu yang jadi rame kan, loh kok bisa, Ya. karena banyak dan banyak juga kan influencer bukan influencer, orang yang kena dan cukup prominent lah gitu, jadi prominent figure, sehingga ini semakin apa namanya, semakin rame lah kelihatannya gitu. Nah, salah satu yang menjadi pertanyaan dari mungkin orang-orang yang kayak gua lah gitu ya, mungkin nggak terlalu update misalnya terhadap ini tuh apa sih sebenarnya, satu. Terus kedua kan ini kan mengenai, oh ini banyak invest di sini, padahal lagi rame-rame juga nih, bahkan banyak nih di TikTok, YouTube, ini apa namanya, eh, our apa namanya, learning source-nya kita pada saat ini, TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, itu kan banyak nih, invest lah gitu ya nggak. Menuju financial independent retire early fire misalnya, itu juga banyak gitu kan. Berinvestasi lah gitu, itu banyak sekali apa namanya, yang meng-advise seperti kayak gitu ya. Terus gitu, oh ini jadi instrumen investasi, berinvestasi, kita juga udah banyak kan ngobrol waktu itu kan ya. Di beberapa episode kita juga kan sempat ngobrol mengenai investasi apa segala macam. Nah, terus udah gitu ada juga sebuah muncul berita-berita model kayak gini nih, sehingga akhirnya ini tuh gimana ya, kita tuh is it safe atau enggak, atau kita, karena kan mungkin nggak, ya kita nggak punya, bukan nggak punya ya, mungkin nggak baca atau I don't know gitu ya, bagaimana kita tuh menyikapinya lah. Apakah harus cari lihat lagi, karena di beberapa case itu sebenarnya institusi-institusi yang cukup ini apa namanya, yang ya Bermartabat. bermartabat dan validated lah gitu ya. Ada beberapa case juga, Asabri, Jiwasraya kemarin gitu. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit ini nggak ya, pandangan ini pada saat ini seperti apa sih, terus udah gitu nanti mungkin kita bisa bahas juga ada beberapa langkah pemerintah yang akan dilakukan ya, atau udah ya. Apa Udah. namanya, udah muncul. Silakan saya ini. Mungkin Iwan atau Raki boleh cerita juga nih. Ini tuh apa sih gitu. Eh ini gue sedikit dulu mungkin. Hmm. Jadi kita yang rame kan memang Indosuria ya. Terakhir Iya. ini ada eh, kasus terbesar sepanjang sejarah katanya. Ada 23.000 orang. Terus dananya kalau nggak salah sebesar 106 triliun ya. Itu gede banget ya. 106 triliun. Dulu 106. dulu APBN ada kita, kasus, kenapa? APBN kita berapa ya?
kayaknya coba dicek aja APBN kita berapa. Jadi gede banget lah ini. Gede-gede. Karena gede banget karena bukan terakhir. Mungkin saya sebagai orang yang lahir tahun 80-an, besar di 90-an. APBN aja 800 triliun. Jadi itu 1/8 dari APBN. 1/8 dari APBN. Wow. 800 triliun itu pendapatannya. 800 triliun itu masa sih? Enggak 800 lah. Berapa sih? Taruh. Oh enggak 2000. 2400. Ya tetap gede. Tetap gede. Enggak karena ini signifikannya kalau Raki cerita tadi ini kan cukup gede ya. Gue langsung refleks sama kasus dulu, ada kasus Edi Tansil mungkin zaman dulu teman-teman tahu. Wah, iya itu kecil 1,3 triliun ya. Ini enggak dulu kan. Itu tuh zaman dulu wah gila ya. Nah sekarang ada case ini tapi jangan lupa Edi Tansil 1,3 triliun tahun 90-an sebelum krisis. Betul. Jadi itu kalau di adjust sekarang jadi berapa tuh? Sama-sama besar sih. Sama-sama besar ya. Oke. Alright. Gimana? Terus jadi besar ya ini juga untuk ini juga. Ini ya. Ini besar lah ya kalau menurut gue, dan kayaknya banyak banget dampaknya ke banyak orang gitu, dan dilakukan sama koperasi simpan pinjam Indosuria itu. Betul. Jadi ini apa ya? Kalau dibilang sebenarnya agak aneh juga sih ya. Maksudnya gue nggak ngerti kalau dibilang investasi bodong gitu ya. Kenapa juga sih orang mau investasi di koperasi simpan pinjam gitu? Itu kan juga udah jadi pertanyaan gitu. Nah itu yang apa ya? Yang menurut gue mengerikan sekali lah. Dan kasus ini kan di Indonesia sudah terjadi berkali-kali ya gitu. Kita lihat masalah-masalah kayak ya waktu itu mungkin agak sedikit berbeda, tapi di asuransi Jiwasraya gitu, kemudian ada kasus Asabri, sebelumnya lagi ada Bank Senturi, dulu kita pernah ngelihat kasus si First Asia ya kalau nggak salah yang umroh bodong itu. Apa sih namanya? First Travel. Nah, ada umroh bodong lah gitu. Jadi kasus-kasus gini tuh cukup banyak di Indonesia. Belum lagi yang kemarin sempat ramai juga soal investasi tuh si ini apa namanya tuh yang financial planner tuh. Joska. Joska itu kan. Jadi kasus tuh banyak banget ya di Indonesia, dan kayaknya kan itu dari tahun ke tahun ya, gue lihat sih ada perbaikan gitu ya, ada dilakukan pengetatan di sana sini. Kasus Bank Senturi kalau gue nggak salah ingat, setelah kasus Bank Senturi gue kebetulan juga ada di seputaran sana lah ya gitu, kantornya nggak jauh gitu maksudnya dari Senturi. Ada LPS masuk gitu, terus waktu itu pencairannya juga jadi kontroversial, kenapa ini bank diselamatkan atau enggak gitu ya, padahal kasusnya seperti ini. Tapi sekarang kita lihat kayak kasusnya Jiwasraya, kasusnya itu agak aneh ya, dulu tuh kita rame-rame dipertanyakan tuh, padahal aturannya udah ada LPS gitu, kenapa Bank Senturi diselamatkan gitu, apa alasannya gitu kan, jadi perdebatan. Sekarang kasus Jiwasraya diperdebatkan juga, kenapa tidak dibantu kami yang kehilangan uang gitu kan, ini serba salah juga gitu. Betul. Jadi pemerintah tuh gitu dengan angka yang lebih fantastis lagi dari zamannya Senturi. Jadi kayaknya dari waktu ke waktu angka ini makin meningkat gitu ya seiring dengan Indonesia maju. Tolong jangan dijadikan ini ya sebuah kompetisi ya kayak gini ya. Gitu. Tolong jangan tinggi-tinggian gitu. Ya, bener. Jadi kayaknya udah berbagai area, di area keagamaan sudah terjadi gitu ya, dan mungkin banyak terjadi di bank bahkan ya, sebagai institusi yang harusnya juga lebih aman juga terjadi. Sekarang sebenarnya mungkin agak kemunduran juga ya, kemarin asuransi terjadi, sekarang terjadi di koperasi, itu kan juga agak aneh ya. Nah ini koperasi, terus kemarin kita ada kasusnya Indra Kents, ada kasusnya siapa namanya itu di investasi yang di ranahnya sana juga terjadi. Jadi dan kalau kita lihat yang jadi korban, balik lagi tadi Ibin udah bilang prominent people ya gitu. Jadi prominent ini nggak cuma masalah dia artis saja, karena artis banyak yang kena ya, kebetulan karena artis jadi banyak ke expose. Betul.
Tapi di belakang sana juga ya, kalau dilihat dari kasus-kasus ini, itu ada orang yang gelar pendidikannya sudah tinggi sekali lah gitu di bidang ekonomi. Ada bahkan yang, iya, ada orang yang memang di institusi keuangan kerjanya, gitu ya, dia kena gitu ya. Ya harusnya sangat familiar terhadap kayak gini ya. Familiar gitu kan, pas ya lo harusnya tahu kalau ini tuh agak tidak masuk akal gitu ya, gitu. Jadi hati-hati itu, ya itu kejadian juga. Ada ya seorang kenalan lah gitu yang ayahnya pernah di apa namanya di departemen di kementerian yang ada hubungannya sama ini gitu ya, dia kena juga. Gitu. Nah ini kan bukan penipuan yang kayak mama minta pulsa gitu ya. Ini tuh ya kan lo agree, ya lo consciously gitu ya melakukan. Makanya dulu waktu kasusnya kayak contoh kasus Juska aja. Itu ada orang yang marah-marah itu, salah satunya ada pegawai bank gitu, marah-marah juga, nggak benar gini. Gue bilang kan pada saat lo melakukan gitu ya, lo kan tahu gitu, lo meng-hire dia untuk jasa ini, kemudian lo mentransfer uang lo, kemudian lo menyerahkan bahwa ini uang tolong dipakai untuk berinvestasi gitu ya, menyerahkan ini orang untuk investasi, padahal lo nggak punya underlying apa-apa, dia itu bukan manajer investasi gitu, sehingga ya harusnya nggak boleh kan. Itu maksudnya orang yang memang kalau lo kerja di bank kayak Iwan gitu kan, memang lo dari masuk tuh lo udah diajar untuk prudent gitu, untuk semua harus ada dasarnya, ada perjanjiannya, ada ininya, kalau nggak jelas nggak boleh gitu kan. Orang yang sangat-sangat aku tuh orang-orang bank lah sebenarnya gitu, orang hati-hati gitu. Nah itu agak aneh sih ya memang. Dan kejadian Indosuria ini ya terakhir kan, di kejadian yang terakhir itu juga kita udah kenapa sih bisa percaya gitu ya sama investasi yang aneh-aneh. Di kasusnya Indosuria ini juga ya nggak tahu ya, gue nggak pernah menghadapi kondisi itu gitu, cuman kenapa ya kok bisa sih gitu terjadi kasus begini gitu, itu itu agak kurang masuk di akal lah gitu. Oke. Jadi di beberapa area mungkin sebenarnya kita perlu bukan kita perlu ya. Jadi sebenarnya agak cukup kelihatan juga ini agak misalnya return terlalu gede gitu ya. Kayak gitu-gitu ya, itu atau proses ya. Karena menarik juga ya. Jadi tadi soalnya di di research kita di belakang ada beberapa yang menawarkan return yang memang cukup gede ya, compare to beberapa itu juga ya, itu jadi sesuatu yang harusnya kita jadi warning dulu pertama kali, emang ini bisa benar atau enggak gitu ya, gitu ya. Itu salah satunya. Oke. Nah, jadi prinsip kehati-hatian dalam investasi kita juga harus, untuk orang-orang harus hati-hati juga ya berarti di sini ya. Nah sebenarnya kayak gue apa nggak pernah misalkan ya investasi di sesuatu yang risikonya tinggi, pernah juga. Cuman kan untuk yang kayak gitu ya pasti gue akan limited dong. Gue nggak mungkin naruh 1 miliar misalkan ya kan gitu. Kalau lo mau coba gitu, lo penasaran gitu ya ngelihat. Kita kan yang namanya manusia ya, pasti ngelihat ini bisa return 100%, return 200%. Ya lo coba uang kecil dulu lah gitu ya, misalkan gitu ya, 100.000, 200.000 gitu. Tapi manusia ya kadang suka jadinya greedy gitu. Jadinya naikin lagi. Cuma menurut gue sih harusnya ya boleh juga lo iniin naluri ini lo keserakahannya kita ya gitu, manusia gitu. Kayak contoh kripto dulu, kalau ngeliat kripto tuh beribuan persen gitu kan naiknya. Sebenarnya ya orang terus masukin 100 juta 200 juta gitu ke sana, menurut gue ya harus hati-hati juga lah gitu masalah ini gitu. Oke. Dan jadi pertama ya harus hati-hati tetap ya. Jadi teman-teman kelompok pencapir semua mungkin juga hati-hati juga nih kayaknya. Ini ekstra hati-hati ya jadinya gitu. Nah cuman kan ini di beberapa area tuh mungkin institusi event yang menawarkan ini itu juga
validated lah ya, gitu. Kayak misalnya tadi asuransi, itunya kan namanya ada apa segala macam gitu. Ya. Apalagi untuk case-nya kayak Asabri atau case-nya Jiwasraya itu ya mungkin ya gimana ya, itu kan Iya. itu ya prominent atau mau nggak mau ya selalu ditaruh di situ misalnya gitu. Nah, tadi juga di-share apa namanya, pemerintah juga jadi udah melakukan beberapa langkah ya untuk lebih menjaga ini kayaknya gitu ya, untuk konsumen ya. Gitu ya Ki ya. Iya, Dengan harus ya rencana ya gitu. itu dengan undang-undang itu mau kita share dulu atau Ya ini ada yang baru ya dari sebenarnya ini jadi kontroversial juga sih sebenarnya. masih Ini kan kan, terusnya? Oke. tapi udah bukan kontroversial gimana. Cuman ini kan omnibus law di sektor keuangan sebenarnya. Jadi dari tahun kemarin tuh memang banyak banget pembahasan gimana caranya penguatan sektor keuangan ini terjadi. Nah, salah satunya dengan Undang-Undang P2SK atau PPSK ini gitu. Dan setelah diskusi cukup panjang tuh sebenarnya gitu, gue juga beberapa kali ikutan di FGD-nya, keluarlah UU PPSK di Desember kemarin ya kalau nggak salah ya Bini. Iya, ini gue share ya, ini ada beritanya nih baru keluar apa namanya Undang-Undang PPSK sah ya, tapi memang kata Raki ada pro kontra juga ya di sini. Pasti. Alright. Nih, intinya dia ada beberapa area, kalau misalnya itu nah di sini nih. Bu Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah DPR menyebutkan 5 lingkup Undang-Undang PPSK ya. Pertama, penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. Kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik. Wah, ini nih, penting nih. Ini mungkin peningkatan kepercayaan publik ya, biar publik tetap percaya juga karena ini penting juga kan, menarik dana masyarakat dan kepercayaan. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. Keempat, perlindungan konsumen. Nah, ini asik juga nih kayaknya ya. Ini jadi part yang banyak mungkin konsumen akan tertarik. Kelima, literasi, inklusi, dan inovasi. Nah, ini juga nih, literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan. Oke, jadi ini PPSK itu akan di area ini ya, ininya. Bin, kalau misalkan dilihat dari kasus yang tadi sempat di-share gitu, sebetulnya kalau dihubungkan dengan si PPSK ini, terutama poin ke-5 literasi dalam konteks bahwa si investor ataupun orang yang akan berinvestasi itu harus mempunyai pemahaman terhadap apa yang mau diinvestasikan gitu ya. Terus di satu sisi lagi adalah mengenai produk apa yang dikeluarkan dari si lembaga keuangan tersebut gitu. Yang tadi gue menarik adalah gini, masalah literasi. Lu bilang di awal masalah FIRE, financial independence sama retire early. Kalau dibilang itu kan sebetulnya in a way bagus bahwa itu membuat kita menjadi lebih punya tujuan, tapi di satu sisi itu ngedorong kita jadi nggak sabar, ngeri gak? Karena investasi adalah kadang-kadang adalah long term view ya. Lu mau punya uang di umur berapa sih? Di umur berapa sih? Di target ya, ada target. Dulu misalkan gue mau retire di umur 50, 55. Nah, sekarang kan dengan FIRE, jadi gue mau retire di umur 35 atau 30. Oh, berarti kalau kayak gitu gue mesti dapat investasi dengan nilai ataupun percentage yang lebih tinggi dong dari investasi yang standar biasanya. Menurut gue sih ini ada salah satu dorongan yang membuat orang ini jadi lebih nggak sabar dan akhirnya berani untuk mengambil risky product. High investment, high risk, high return kan. Dan kebalikannya, dan orang maksudnya akhirnya jadi lebih berani karena mereka punya mindset bahwa gue pengen dapat return yang lebih tinggi, pengen bisa retire lebih cepat, ya udah nggak apa-apa deh, ini kayaknya menguntungkan. Dan ada faktor FOMO juga sih kalau lu lihat ya. Kalau bilang kan tadi ada banyak influencer, banyak orang-orang terkenal gitu ya.
sekarang itu kan orang tuh jadi sangat mudah untuk bisa apa ya, dipengaruhi untuk membeli suatu produk, dan ini gue sering terjadi sih. Lagi nonton Instagram terus tiba-tiba ada produk keluar, gue kira gue tidak akan sulit beli. Tidak akan beli, tapi tiba-tiba oh iya bagus juga ya. Terus pas gue baru sadar kenapa gue beli. Karena dikirim ya, tiba-tiba mereka udah paket gitu ya, udah faktor influencer-nya itu ternyata sangat-sangat cukup tinggi gitu ya. Nah, terus di sisi kedua adalah berarti produk yang ditawarkan dari si institusi atau jasa keuangan tersebut kan. Kayak misalkan yang tadi kasus yang Jiwasraya gitu ya. Perusahaan asuransi, tapi dia bisa menawarkan produk saving dengan return 10% lah. Fix udah dibayarkan di depan katanya. Secara produk karakteristiknya agak cukup aneh karena itu adalah insurance company, bukan institutions gitu, bukan bank gitu. Nah, ini berarti orang pun mesti hati-hati juga ngelihat produk ini sebetulnya kayak seperti apa sih. Nature produknya beres nggak sih? Terus kedua adalah dari ini kan produk harusnya dilaporkan dan diregistrasikan juga ke otoritas pemerintahnya lah ya, untuk melihat apa produk ini emang benar atau enggak, sesuai dengan yang atau enggak, make sense atau enggak, common sense atau gitu. Nah, berarti ya mungkin ada celah ataupun ada hal yang terlewat di situ yang akhirnya memungkinkan produk itu bisa rilis dan dengan volume yang cukup tinggi ya, karena baik lagi buat produk itu sangat menguntungkan. Ya baik lagi kalau dilihat ini berarti mesti dilihat dari dua sisi. Pertama adalah dari sisi konsumennya juga emang harus punya pengakuan terhadap si produk tersebut, tahu batasan, tahu dia maunya seperti apa sih. Apakah saya akan investor yang risk averse ataupun yang risk seekers gitu ya. Terus kedua adalah dari sisi produknya itu sendiri, itu pun ya mesti benar. Pertama adalah ngambil produk dari institusi jasa keuangan yang emang udah diawasi dan diperiksa oleh pemerintah gitu ya. Kayak misalkan si Koperasi Indosuria itu kan sebetulnya koperasi nggak terlalu dimonitor dibandingkan dengan bank ataupun jasa keuangan lain ya. Dan mereka akhirnya punya fleksibilitas untuk ngeluarin produk yang sangat lukratif gitu, sangat menarik gitu. Jadi akhirnya itulah mungkin yang bikin orang berbondong-bondong buat ikut. Dan sangat menyambut baik dengan si undang-undang si PPSK ini, walaupun mungkin ini perlu dibikin satu sesi lanjutan kali ya. Apa sih sebenarnya? Gimana buat menjawab keresahan masyarakat ini terkait dengan investasi? Iya. Karena ini tapi si spiritnya kayaknya udah cukup ini ya, spiritnya tadi ada perlindungan konsumen, terus udah gitu ada literasi juga gitu, tata kelola, mengembalikan trust, bukan mengembalikan tata kelola dan kepercayaan gitu ya. Itu jadi juga sesuatu yang kayaknya mungkin melihat ini juga kan karena kekhawatiran atau keresahan yang model kayak gue jadi mempertanyakan itu kan jadinya banyak juga kan masyarakat yang akhirnya berpikiran mirip mungkin gitu kan. Wah, aman gak sih gue ini? Padahal kan sebenarnya tetap perlu kita, maksudnya dana masyarakat untuk diinvestasikan lah untuk pembangunan bangsa ini. Ya, dan ini yang banyak banget kan kayak contohnya Indosuria ini, dia kan koperasi gitu. Apakah dan koperasi bukan ranahnya OJK gitu, dan tidak dilindungi oleh LPS juga gitu simpanannya gitu. Jadi hal-hal ini kan banyak yang bukan semrawut ya, cuman mungkin aturan yang lama banyak entah tumpang tindih atau nggak clear gitu ya, karena tidak terintegrasinya sebenarnya peraturan-peraturan atau undang-undang yang sebelumnya gitu, karena terpisah-pisah. Nah, kayaknya si UU PPSK ini dia ingin membuat melihat sebuah sistem keuangan yang secara terintegrasi. Jadi kayak dulu kita lihat kasusnya Bank Senturi gitu kan, masalahnya di bank tapi ada kaitannya dengan penawaran reksadana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sekuritas gitu. Nah, itu kan sebenarnya gitu ya, kayak di kasusnya Jiwasraya nih, asuransi ada hubungannya dengan
investasi di pasar modal gitu. Jadi karena tidak terintegrasi menyebabkan banyak masalah gitu. Nah itu yang sebenarnya salah satu undang-undang ini untuk bisa ngelihat itu. Dan salah satunya investasi kripto yang juga banyak isu gitu ya, itu yang juga jadi salah satu driver lah gitu di keluarnya undang-undang PPSK ini. Iya. Tapi it's good deh ya. Maksudnya dari ini kan berarti adalah sebuah langkah untuk menghindari dan prevent larger thing happen gitu ya di masa yang akan datang. Itu I think it's sesuatu langkah yang kita perlu lihat. Jadi memang nggak perlu semuanya ya teman-teman. Semua elemen masyarakat ya. Ini mencapir semuanya, semua elemen masyarakat ya. Untuk dari sisi individunya juga kita hati-hati selalu gitu ya. Mungkin if it is too good to be true, perhaps it is too good to be true gitu ya. Jadi kalau lo lihat sesuatu yang agak-agak ini ya gimana, check and recheck juga tetap gitu ya. Jadi kewaspadaannya tetap kita perlu ini. Dan juga kita sambut baik keseluruhan perangkat pemerintah juga untuk ngejagain ini biar kedepannya bisa lebih safe juga gitu. Investasi kita sebagai masyarakat ini. Padahal dari dulu kita sudah diperingati oleh Superman. Apa tuh? Jangan dekat-dekat kripto. Mungkin Krypton ya kalau itu ya. Kryptonite. Oke. Nah, ini merupakan diskusi yang menurut kita cukup menarik ya. Selalu menarik, cuman ini banyak menarik dan mungkin kita akan ada beberapa sesi juga ngobrol mengenai hal ini. Nah, cuman kelompok pencapir barangkali ada pandangan juga ya. Oh, gue melihat gini apa segala macam. Please ya. Ya karena ini memang ya kita bisa, it's good untuk kita juga jadi bisa banyak diskusi dan mungkin juga menambah referensi lah untuk orang-orang melihat kalau misalnya mau investasi atau apa sebenarnya gimana ya lebih berhati-hati lah gitu. Jadi sekali lagi kalau pencapir please ya share, please kalau pencapir please komen kalau misalnya ada pemikiran. Gak usah memohon-mohon. Jadi bukan please komen ya di bawah mungkin kayak gitu. Tapi please komen. Gitu ya. Jadi kalau pencapir silakan. Barangkali ada, kita really happy untuk bisa diskusi. Yes. Oke? Selamat menikmati weekend dan sampai jumpa. Salam. Bye. Bye. Waalaikumsalam.